Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula Salam budaya. Pemirsa, ketemu kembali dengan Ilaman Sitro. Pada kesempatan ini Anda akan saya ajak untuk mengunjungi sebuah situs makam yang terkenal dengan sebutan Mbah Agung, atau lengkapnya adalah Panembahan Agung Sinodipuro. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk bisa mencapai ke makam Mbah Agung Sinodipuro, maka dibutuhkan perjuangan, karena tempatnya ada di tengah hutan. Pemirsa dimanapun Anda berada, hanya bisa ditempuh dengan mengendarai sepeda motor atau mobil kecil. Kalau bus, nggak bisa. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita melewati jalur Pantura, yaitu dari arah Batak sampai Surabaya, maka nanti Anda akan melewati sebuah desa yang ada di bagian kiri jalan apabila kita dari Surabaya menuju ke Babat. Maka di sana ada desa yang bertuliskan Desa Waru Kulon. Oleh sebab itu, kalau Anda dari arah timur, maka Anda harus belok ke kiri dan harus melewati yaitu sebuah rel sepur atau rel kereta api. Oleh sebab itu, maka Anda harus berhati-hati, harus menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, karena di situ rawan sekali terjadi kecelakaan, yaitu orang tertabrak kereta api. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita menuju ke arah ini melalui akses jalan ini, maka kita akan terus berjalan menyeberangi rel kereta api, kemudian terus menuju ke selatan. Maka di situ terlihat Gapuro, selamat datang, yaitu Desa Waru. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah kita berjalan dari arah jalur menuju ke selatan, maka kita akan melewati jalan yang kurang bagus, yaitu jalannya masih berpaving, tapi masih banyak lubang-lubang dan bergelombang. Tetapi walaupun demikian, kita terhibur oleh suasana yang ada di kanan dan di kiri jalan itu, karena di sana terlihat yaitu sebuah sawah yang menghijau, terbentang luas seperti permadani hijau yang digelar. Begitu luas dan begitu indah, sangat sedap dipandangnya. Maka terus kita menuju ke selatan. Maka setelah sampai di selatan, maka di sana akan ada sebuah gapuro, yaitu gapuro yang menunjukkan selamat datang, yaitu Desa Waru.
Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah kita berada di depan sebuah gapuro, maka di situ terlihat bahwa di depan gapuro dan gapuronya cukup lumayan bagus. Kemudian kita menuju ke selatan. Setelah kita memasuki gapuro itu, maka kita akan mengetahui bahwa Desa Wanar ini dikenal oleh banyak masyarakat apabila Desa Wanar ini adalah desa pertamanan. Apa itu yang dimaksud desa pertamanan? Desa pertamanan adalah di mana masyarakatnya banyak yang mengusahakan atau bekerja dalam bidang pertamanan. Orang-orang di sana begitu ahli, pandai di dalam mengatur, yaitu taman-taman di rumah, taman-taman di perkantoran, dan mereka juga mengusahakan, yaitu tanaman-tanaman hias, baik itu tanaman yang kecil maupun sampai tanaman yang besar-besar. Tentu saja semuanya itu sesuai dengan penawaran dan harga. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu kehidupan masyarakat Wanar, karena banyak yang menjadi pengusaha-pengusaha di bidang pertamanan dan pertukangan pertamanan, serta pohon-pohon pertamanan, tanaman-tanaman hias, maka bisa dilihat kehidupan mereka makmur, kehidupan mereka baik, ekonominya itu bisa dilihat dari rumah-rumah mereka yang bagus-bagus, sekolahannya juga bagus, dan pondok-pondok pesantrennya juga bagus. Pemirsa dimanapun Anda berada, apabila kita sampai di sebuah pasar, yaitu Pasar Wanar, setelah kita tadi berjalan terus ke arah selatan, maka kita sampai pada sebuah pertigaan. Maka pertigaan itu adalah pasar, yaitu pasar Desa Wanar. Kalau dari arah Pucuk, saya ulang, dari arah Waru, Kecamatan Pucuk, maka kalau belok ke kiri, maka masuk ke Desa Wanar. Di sana nanti ada masjid-masjid dan pondok pesantren ada di sana. Tetapi yang kita tuju adalah pasar itu ke selatan, berarti harus lurus, jangan sampai belok ke kiri, tetapi harus lurus dari jalan menuju Warukulon, terus lurus sampai Pasar Wanar. Maka di situ ada petunjuk panah-panah yang menunjukkan bahwa apabila ke timur adalah ke Wanar, apabila ke selatan maka menuju ke Desa Gempol Pading dan Desa Bagi. Tetapi kalau ke utara adalah ke Desa Warukulon. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka terus dari Pasar Wanar kita terus menuju ke selatan. Maka di sana sudah kita temui, yaitu Desa Gempol Pading, di mana di sana ada sebuah plang atau pintu masuk atau gapuro. Walaupun di situ beberapa tulisan sudah copot sehingga tidak utuh lagi tulisannya, tetapi itu adalah tulisannya Gempol Pading. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka terus menuju ke selatan dan mengikuti jalan yang berpaving. Jalan yang berpaving itu terus
maka di sana nanti ada belokan ke kiri, tetapi jangan sampai masuk ke belokan kanan. Kalau masuk ke belokan kanan adalah termasuk masuk di dalam desa. Oleh sebab itu ikuti saja alur jalan itu. Kemudian nanti di sana banyak pohon-pohon kayu jati, pohon-pohon jati yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, sehingga jalan itu tampak dingin, sejuk karena banyak pepohonan. Maka terus saja berjalan menuju ke selatan, kemudian berbelok ke arah barat atau belok kanan. Kemudian tidak lama kemudian belok lagi ke kiri, maka Anda akan disuguhi sebuah tulisan, yaitu masuk ke Dusun Badu. Jadi ada gapura yang berwarna merah dan putih, kemudian di situ ada tulisannya masuk ke Dusun Badu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata Dusun Badu cukup besar. Kalau kita menoleh ke kanan dan ke kiri, maka ke kanan pun juga luas, ke kiri pun juga luas. Oleh sebab itu, kita tidak masuk ke kiri atau ke kanan, tetapi kita terus maju menuju ke arah selatan, mengikuti jalan yang berpaving itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita dengar suara-suara orang melantunkan, yaitu tentang kirim doa untuk para almarhum dan almarhumah di Desa Badu. Karena apa? Desa ini adalah desa agamis. Oleh sebab itu, mumpung di hari baik, yaitu di bulan-bulan yang baik, yaitu bulan suci Ramadan, maka yang mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang maghfirah, maka keluarga mereka mengirimkan sedekah, dan kemudian yang menerima sedekah yaitu para takmir masjid yang ada di sana, kemudian tanpa disuruh mendoakan para arwah leluhur mereka dengan bacaan Fatihah. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka teruslah kita berjalan menuju ke selatan, tetapi hati-hati. Di sana jalur paving yang kita lewati itu ada yang berbelok ke kiri dan ada yang lurus tetapi agak turun. Kalau kita itu terus mengikuti jalur yang kecil, yaitu lurus agak turun itu, maka itu nanti terusnya adalah ke Waduk Bundar, yaitu terus ke sebuah desa, yaitu nanti sampailah Desa Bedingin, termasuk wilayah Kedompreng. Dan juga nanti kalau berbelok ke arah kiri, maka sampailah ke Sugio, dan kemudian nanti kalau terus ke selatan masuk ke Waduk Bundar. Oleh sebab itu jangan melalui jalur ini. Maka ketika sudah menemui sebuah jalan yang berbelok ke kiri, yang jalannya agak luas, agak lebar, maka lewatlah situ. Maka sudah terlihat. Kalau kita menoleh ke kiri, maka di sana sudah terlihat cungkupnya, yaitu cungkup, yaitu rumah joglo, yang mana di sana ada rumah yang di sebelahnya, yaitu sebagai penjaganya. Maka kita harus melewati jalan itu. Maka kita lewati, kita lihat rumah yang penjaga. Ternyata ketika saya ke sana kosong, tidak ada yang menjaga. Mungkin saja karena ini di bulan puasa, mungkin saja dia melakukan kegiatan di masjid. Kemudian saya mencoba untuk tidak masuk terlebih dahulu, mengamat-amati situasi, kondisi, keadaan yang ada di sekitar makam itu. Maka saya melihat di bagian barat dari makam itu, maka di situ ada sebuah pintu. Saya melihat pintu itu berundak ke bawah. Ternyata makam ini letaknya lebih tinggi kalau dari arah selatan.
Kemudian saya mencoba untuk menuruni tangga itu. Ternyata ketika saya lihat ke atas, maka lumayan juga tingginya. Maka saya amati di sekitarnya, ternyata bagi orang-orang yang ingin menuju ke makam Mbah Agung ini bisa melalui jalur itu, yaitu melalui aset tangga tadi itu bagi orang-orang yang dari arah selatan. Kemudian saya mencoba untuk kembali lagi ke posisi semula, kemudian melihat di depan pintu kita menghadap ke utara, maka kita lihat ada jalan yang menuju ke timur. Itu adalah jalan kuburan atau jalan ke makam. Maka saya mencoba untuk masuk lewat pintu belakang. Kenapa kok lewat pintu belakang? Karena pintu depan ternyata pintunya terkunci karena penjaganya tidak ada. Kemudian saya melewati dari pintu ke belakang, kemudian saya masuk ke arah utara, sehingga saya menuju ke makam itu. Ternyata makam ini terbuat dari stainless, baja stainless, dikurung oleh baja stainless dengan warna putih mengkilat. Kemudian terlihat di dalamnya ada dua makam, yaitu makam Mbah Agung dan istrinya. Kemudian saya berputar untuk melihat Mbah Agung itu, makamnya bagus. Kemudian saya juga melihat di kanan kirinya, termasuk di bagian selatan atas, terlihat yaitu sebuah silsilah dari Mbah Agung Singodipuro. Ternyata Mbah Agung adalah keturunan Sunan Giri. Jadi Sunan Giri Ainul Yakin atau Sunan Giri Gajah ini memiliki seorang putra yang menggantikan kedudukannya, yaitu Sunan Giri yang kedua, yaitu Sunan Dalem. Sunan Dalem sebagai anak yang tertua kemudian menggantikan kedudukan Sunan Giri Gajah atau Sunan Ainul Yakin atau Sunan Giri yang pertama. Kemudian Sunan Dalem atau Sunan Giri yang kedua ini wafat. Setelah wafat maka digantikan oleh anaknya. Bukan anaknya tapi saudaranya, yaitu saudaranya dari Sunan Dalem, yaitu adiknya, yaitu namanya adalah Sunan Pangeran Sedomargi atau Sunan Giri yang ketiga. Setelah itu maka Sunan Giri yang ketiga ini digantikan oleh putra dari Sunan Dalem, yaitu Sunan Prepen yang disebut dengan Sunan Giri yang keempat. Pemirsa dimanapun Anda berada, Sunan Giri yang keempat ini memiliki putra yaitu Pangeran Kawis Guwo. Pangeran Kawis Guwo mempunyai seorang putra yaitu Pangeran Singosari, dan Pangeran Singosari memiliki putra yaitu Panembahan Proyudo, dan Panembahan Proyudo memiliki anak yaitu Panembahan Agung Singodipuro. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa putra-putranya, cucu-cucunya Sunan Giri sampai ada di tengah hutan? Pemirsa dimanapun Anda berada, sebuah cerita ketika pada tahun 1680, yaitu pada tahun 1680, tepatnya adalah pada tanggal 25 Agustus, Bawang Giri, yaitu penguasa Giri yang terakhir, yaitu Pangeran Singosari, dihancurkan oleh Amangkurat yang kedua dari Mataram. Amangkurat yang kedua
menghancurkan Giri Kedaton. Mengapa kok demikian? Karena orang-orang Jawa apabila menginginkan musuh-musuhnya itu lenyap, maka dilenyapkan sampai seakar-akarnya, yaitu mulai dari yang tua sampai anak keturunannya dihabisi semua. Itu adalah watak dari orang Jawa sejak dahulu di dalam bidang politik. Oleh sebab itu, tentu saja putra-putra dari Pangeran Singosari dan keturunannya melarikan diri kemana-mana, termasuk yaitu cucunya Pangeran Singosari, yaitu Panembahan Agung Singodipuro. Panembahan Agung Singodipuro, yaitu cucu dari Pangeran Singosari, penguasa Giri Kedaton itu, akhirnya melarikan diri sampai ke Gunung Liman, yaitu ada di Nganjuk. Kemudian juga lari lagi, yaitu bersembunyi di lereng Gunung Wilis di daerah Kediri bagian barat. Kemudian dari pertemuan, dari pelariannya itu, maka bertemu dengan seorang gadis cantik yang namanya Raden Ayu Kuning, yaitu putri dari Adipati Magetan. Dan akhirnya pernikahan antara Panembahan Agung Singodipuro dengan Raden Ayu Kuning, yaitu putri dari Magetan ini, akhirnya mereka sepakat untuk hidup bersembunyi dari pengejaran orang-orang Mataram, sehingga bersembunyi di hutan jati yang ada di, kalau zaman dahulu belum ada penyebutannya, dan akhirnya lama-kelamaan akhirnya menjadi desa Mbadu. Pemirsa dimanapun Anda berada, dan akhirnya lama mereka banyak yang datang untuk belajar agama Islam, dan akhirnya Mbah Agung ini menyebarkan agama Islam di daerah sekitarnya, yaitu di daerah Mbadu, di daerah Wanar, dan menuju ke selatan, ke barat, dan ke utara. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Mbah Agung ketika Surojoyo diangkat menjadi bupati yang pertama di Lamongan, maka Mbah Agung ikut berkiprah membantu di dalam pelaksanaan dan kelancaran pemerintahan, yaitu Ronggo Hadi atau Temenggung Surojoyo. Sampai sekian pemirsa dimanapun Anda berada, maka jangan lupa bantu saya, berikan saya like, subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.